Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang terakhir di triwulan ini dengan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mempelajari firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuai ayat inti kita pada hari ini mengatakan bahwa barang siapa mengasihi sesamanya, ia telah memenuhi hukum Taurat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Hukum dan kasih itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, hukum dan kasih selalu berjalan beriringan. Dan perlu kita sadari bahwa yang memberi hukum itu sendiri adalah kasih. Dan kalau kita baca, hukum Tuhan itu merupakan hukum kasih. Bahkan di dalam buku Ellen G. White, Christ Object Lesson, halaman 305 dikatakan bahwa hukum Allah merupakan salinan daripada karakter Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Hukum Tuhan itu bukanlah sebuah bahasa abstrak yang mungkin hanya dibahasakan. Tidak saudara-saudaraku, tetapi ini merupakan sebuah perintah. Dan ini juga merupakan sebuah petunjuk bagi kita, yang pastinya untuk kebaikan kita. Untuk itu saudara-saudaraku, kita akan melihat di pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran ini diberitahukan kepada kita, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa hukum Allah dan kasih Tuhan itu tidak memiliki hubungan. Tapi mari kita lihat dan simak bahwa hukum Tuhan dan kasih Tuhan memiliki hubungan yang sangat erat. Kita lihat di pelajaran hari Minggu, di mana hukum Tuhan itu merupakan sebuah ekspresi hubungan. Dan hal ini kita lihat dengan jelas 10 hukum atau 10 perintah ini sudah ada di Taman Eden, di mana prinsip-prinsip kasih yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia dan antara sesama manusia itu sendiri. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika 10 perintah Allah dituliskan di atas batu sebagaimana dituliskan di dalam Keluaran pasal 20, perintah itu diberikan kepada bangsa Israel dalam konteks memiliki hubungan perjanjian. Dan perintah-perintah tersebut ditulis setelah Tuhan melepaskan orang-orang Israel dari Mesir. Dan perintah-perintah tersebut diberikan atas dasar kasih Allah dan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Ketika kita melihat dalam dua bagian dari 10 perintah ini yang ditujukan untuk berkembangnya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama atau satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di sana akan mengungkapkan 2 prinsip. Yang pertama, 4 perintah. Yang pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan 6 perintah yang terakhir mengatur hubungan antara sesama manusia. Dan hubungan kita baik dengan Allah maupun dengan sesama tentunya harus diatur oleh prinsip-prinsip hukum Allah ini. Dan saudara-saudaraku, kedua hukum Allah ini berhubungan langsung dengan apa yang Yesus sebut sebagai 2 perintah besar. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, kalau kita perhatikan di dalam
Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Kita bisa membandingkan itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa melihat dalam Matius 22 ayat 39 dan kita bisa membandingkan itu di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Seringkali orang beranggapan bahwa hukum yang Yesus berikan itu merupakan hukum yang baru. Tapi saudara-saudaraku, itu bukanlah hukum yang baru. Itu merupakan hukum yang lama yang tercantum di dalam 10 hukum. Dan 4 perintah pertama merupakan bagaimana kita harus mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Dan 6 perintah terakhir adalah bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain seperti diri kita sendiri. Bahkan Yesus memperjelas di dalam Matius 22 ayat yang ke-40 bahwa pada kedua perintah ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan hukum Allah didasarkan atas hukum kasih atau kasih Allah. Kasih Allah dan hukum Tuhan tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita melanggar atau tidak mentaati akan perintah Tuhan, maka ini merupakan sesuatu hal yang keliru dan membawa kita untuk melanggar akan perintah Tuhan. Dan kalau kita melanggar perintah Tuhan, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Dan demikian juga sebaliknya, kalau kita mengasihi sesama lalu kita mengabaikan hukum Tuhan, itu artinya kita tidak memiliki kasih. Dan kita melanggar hukum yang diberikan oleh Yesus pada waktu di dalam Matius pasal 22 ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengekspresikan kasih Tuhan melalui penurutan akan hukum Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.